Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2231 Terobosan Berkelanjutan. Anak ini sangat beruntung. Ada begitu banyak harta karun yang harus dibuat sendiri oleh Yang Mulia. Pengerjaan ini beberapa kali lebih baik dari milikmu, kata biksu tua itu. Lihat apa yang kamu katakan, sepertinya keahlianmu bisa menyaingi itu. True Immortal Jinhee memelototi biksu biasa dengan ketidaksenangan. Tentu saja aku tidak bisa menandingi. Sejujurnya, aku ingin mengumpulkan begitu banyak harta. Pada titik ini, mata biksu biasa tiba-tiba berubah, dan dia menatap Jinhee Zhenxian dengan penuh arti. Kamu tidak boleh, jangan berikan pada bocah ini. Benarkan? HMPH, menurutmu aku ini siapa, Jinhee? Jinhee memutar matanya ke arahnya lagi, dan berkata, karena dia tahu, aku akan memberikannya padanya. Ya, sepertinya aku meremehkanmu. Biksu tua berpakaian sipil berkata sambil tersenyum, lalu dia mengalihkan pandangannya ke tempat Chu Feng berada, tetapi ketika dia melihatnya, kulitnya berubah drastis, dan dia berkata, apa-apa yang dilakukan bocah ini? Apa yang salah? Dengarkan. Setelah mendengar kata-kata ini, True Immortal Jinhee mengalihkan pandangannya dengan rasa ingin tahu ke tempat Chu Feng berada. Tetapi pada pemandangan ini, Jinhee Zhenxian tiba-tiba menjadi marah, dan berteriak dengan marah, mengejutkan langit, sial, apakah anak ini gila? Bukannya mereka berdua melebih-lebihkan, itu benar-benar di mata mereka, keajaiban langit dan bumi itu adalah harta untuk dikumpulkan, lagi pula, itu ditinggalkan oleh Yang Mulia. Tapi Chu Feng, duduk bersila di tanah saat ini, dengan mulut terbuka lebar, melahap energi langit dan bumi di antara hal-hal aneh itu. Bukannya Chu Feng mengabaikan betapa berharganya keajaiban ini, tapi baginya, hal yang paling berharga adalah energi langit dan bumi. Ada ribuan keajaiban langit dan bumi, dan energi yang terkandung di dalamnya masing-masing menakutkan. Chu Feng tidak mau melewatkan kesempatan ini, jadi dia harus memperbaikinya dengan gila-gilaan. Akhirnya, Chu Feng berdiri, dan memberikan hadiah besar untuk keajaiban itu, dan berkata, terima kasih, senior. Bagaimana? Berapa banyak energi dari dunia yang cukup bagimu untuk menembus ke level berapa? Ratu Lady penasaran. Bertanya. Jangan percaya padaku jika kamu memberitahuku, tapi benar-benar ada banyak energi di dunia ini. Peringkat setengah leluhur. Chu Feng, dia berkata sambil tersenyum, dia juga sangat bahagia saat ini, lagi pula, energi langit dan bumi dari setengah leluhur peringkat ke-9 telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Tidak buruk, maka perjalananmu kali ini benar-benar berharga. Egi juga senang untuk Chu Feng. Lagi pula, di sepanjang jalan, dia paling tahu betapa sulitnya bagi Chu Feng untuk mengumpulkan energi dunia. Tapi sekarang, energi langit dan bumi yang dapat diakumulasikan untuk menembus leluhur setengah peringkat ke-9 benar-benar di luar imajinasi. Ini adalah Tianwei, di mana ada master, ada peluang. Chu Feng tidak bisa menahan perasaan emosional. Mungkin di mata orang lain, energi dunia ini tidak ada artinya, tetapi Chu Feng sangat jelas tentang pentingnya energi ini. Buang, sungguh sia-sia. Tanpa energi langit dan bumi itu, nilai koleksi keajaiban langit dan bumi ini juga akan sangat berkurang. Bocah ini, apa yang kamu pikirkan? Apakah ada kotoran di kepalanya? Jinhee Zhenxian adalah masih mendesah lian-lian, menatap hal-hal aneh di langit dan bumi, matanya menunjukkan kesusahan. Adapun Chu Feng, dia tidak bisa mendengar keluhan True Immortal Jinhee sama sekali. Dia sudah duduk bersila saat ini, menutup matanya, dan mulai merasakan kekuatan di sini. Dia ingin memahaminya, dan dia ingin untuk menerobos. Tapi waktu berlalu,
dan 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Chou Feng membuka matanya dan mengatur lapisan khusus pesona tersembunyi di sekitarnya, lalu menutup matanya lagi. Kami datang. Pada saat ini, biksu tua berpakaian itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kedalaman langit. Apa yang akan datang? Melihat ini, Golden Crown True Immortal juga mengalihkan pandangan penasarannya ke kedalaman langit. Itu dia? Melihat ini, ekspresi True Immortal Jinhe berubah drastis, dan ekspresi keheranan muncul di wajah lamanya. Hukuman Tuhan? Mungkinkah itu hukuman dewa legendaris? Jin Hizhenxian berkata dengan heran. Itu adalah hukuman Tuhan, dan itu disebabkan oleh Chou Feng, kata biksu biasa itu. Bocah ini benar-benar mempraktikkan seni misterius hukuman Tuhan. Jin yang abadi sejati terkejut, dan kemudian dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada biksu tua itu, dari mana asalnya? Mendengar ini, biksu tua biasa tersenyum tipis, dan berkata, apakah kamu tidak tertarik? Racun tua, jangan tertipu, cepat katakan padaku. Tanya Jin Hizhenxian. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan memberitahumu, jika kamu ingin tahu, tanyakan pada dirimu sendiri, kata biksu biasa sambil tersenyum. Kamu bajingan tua. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk mengambilnya sebagai murid? Aku tidak tertipu. Jin Hizhenxian mendengus dingin, tetapi pandangannya masih tertuju pada kedalaman langit. Kekuatan di sana terlalu menakutkan, bahkan untuk orang kuat seperti dia, sangat mengejutkan untuk dilihat. Ada apa? Mengapa kekuatan hukuman Tuhan begitu lambat turun? Sebaliknya, itu melayang di atas langit. Tanya Jin Hizhenxian. Siapa bilang itu tidak jatuh? 2/10-nya sudah jatuh, dan itu menyiksa bocah itu, kata biksu biasa. True Immortal Jin dia menatap Chou Feng, dan menemukan bahwa Chou Feng benar-benar mengatupkan giginya, dengan ekspresi kesakitan yang terus muncul di wajahnya. Namun, itu hanya 2/10, yang tidak normal, kata Jin Hizhenxian. Apa yang tidak normal? Itu adalah kemampuan keluarga itu, kata biksu biasa. Tidak hanya aku mempraktikannya, tetapi seni misterius hukuman Tuhan yang legendaris benar-benar berhasil menipu dunia, menyebabkan hanya 2/10 dari kekuatan seni misterius hukuman Tuhan turun? Apa asal-usul bocah ini? Jin abadi sejati dia menjadi semakin ingin tahu tentang identitas Chou Feng. Kurasa itu bukan kekuatannya, kata biksu biasa itu. Bagaimana kamu mengatakan itu? Jin Hizhenxian bertanya. Hanya butuh 2 jam baginya untuk sampai ke sini, dan dia benar-benar memahami rahasia cara seni bela diri, dan menerobos penghalang seni bela diri yang ada di depan setengah leluhur peringkat kedua. Pemahaman semacam ini adalah yang paling langka, kata biarawan itu. Itu benar ketika kamu mengatakannya seperti itu. True Immortal Jin He menganggukkan kepalanya dengan tak percaya. Tiba-tiba, mata Jin Hizhenxian berubah, dan dia berkata, terobosan. Dia telah menahan kekuatan hukuman Tuhan. Seperti yang dikatakan keduanya, kultivasi Chou Feng memang telah meningkat, dia bukan lagi setengah leluhur peringkat kedua, tetapi setengah leluhur peringkat ketiga. Meskipun dia hanya setengah leluhur peringkat ketiga, jika Chou Feng menggunakan berbagai metode, dia sudah bisa mengalahkan Li Rui. Tapi mata Chou Feng tidak terbuka, dia masih memahami misteri seni bela diri yang ditinggalkan oleh yang terhormat di sini. Mencari kesempatan untuk menerobos penghalang, dia tidak mau melewatkan kesempatan langka ini, dan dia masih ingin terus menerobos. Masih memahami, saya tidak tahu apakah dia bisa menerobos lagi, kata biksu biasa. Sulit, waktu hampir habis. Jika dia ingin menjadi spiritualis dunia jubah abadi, dia hanya memiliki 7 jam tersisa. Penghalang setengah leluhur jauh lebih sulit untuk ditembus daripada penghalang tingkat ketiga. Setengah leluhur.
7 jam pasti tidak cukup, kata Jinhe Zhenxian dengan tegas. Ya. Biksu biasa itu mengangguk setuju. Dan waktu berlalu, sejak Chu Feng menerobos ke leluhur setengah peringkat ketiga, hampir 7 jam telah berlalu. Tetapi pada saat ini, Dewa Bangau Emas dan biksu biasa mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, dan mengalihkan pandangan mereka ke kedalaman langit lagi. Di sana, kekuatan azab ilahi muncul kembali, orang biasa tidak dapat melihatnya, tetapi siapapun yang dapat melihatnya akan tertarik olehnya. Ini dia lagi, dia benar-benar berhasil. Pada saat ini, wajah kedua sosok kuat ini penuh keheranan. Justru karena mereka ahli seni bela diri, dan karena mereka semua telah mengalami terobosan Chu Feng, mereka terkejut karena Chu Feng menerobos lagi setelah hanya 7 jam. Pada saat ini, kekuatan hukuman dewa dari langit telah mendarat. Kekuatan hukuman dewa yang muncul kali ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kekuatan hukuman dewa yang turun saat ini bukan lagi 2/10, melainkan 3/10. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kekuatan hukuman ilahi yang menimpa Chu Feng kali ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tapi ekspresi Chu Feng tidak jauh berbeda dari sebelumnya, meskipun dia masih terlihat kesakitan, dia masih bisa menahannya. Bab 2232 Leluhur setengah peringkat keempat. Meningkat, kekuatan hukuman ilahi kali ini telah berkurang 3/10. Jin abadi sejati dia tampaknya memahami sesuatu. Terobosan selanjutnya harus 4/10. Jika ini terus berlanjut, suatu hari, kekuatan hukuman Tuhan semuanya akan turun. Kekuatan. Suatu hari, dia akan menghadapi hukuman nyata. Kata biksu tua dengan pakaian biasa. Dibandingkan dengan True Immortal Jinhe, biksu tua dengan pakaian biasa memahami situasi ketika Chu Feng menerobos lebih baik. Ketika dia adalah leluhur setengah peringkat kedua, dia turun 1/10, dan ketika dia setengah leluhur peringkat ketiga, dia turun 1/10. 2. Sekarang dia menerobos setengah leluhur peringkat keempat, dia telah turun 3/10. Jika ini terus berlanjut, ketika Chu Feng menerobos leluhur bela diri peringkat kedua di masa depan, dia akan menanggung kekuatan penuh dari hukuman ilahi. Adalah legenda, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa siapapun dari klan surgawi dapat melakukannya. Berlatih jenis seni yang mendalam ini. Namun, bahkan jika dia berkultivasi, dia mungkin tidak dapat menahan kekuatan hukuman ilahi. Ketika dia akan menerobos ke leluhur bela diri peringkat kedua, ajalnya akan datang. Tidak, mungkin Martial Ancestor tingkat 2 tidak diperlukan, dan sebelum Martial Ancestor selesai, dia akan dibombardir dan dibunuh oleh kekuatan hukuman dewa. Saya akui bahwa putra ini adalah bakat yang langka, dan ini adalah kesempatan besar untuk dapat mempraktikkan seni misterius hukuman ilahi. Tapi saya tidak berpikir dia bisa berhasil. Jinhe Zhenxian berkata. Pada saat ini, biksu tua berpakaian sipil tidak membantah. Bukannya dia tidak ingin membantah, tetapi dia tidak yakin apakah Chu Feng dapat menahan kekuatan sebenarnya dari hukuman ilahi. Dia diam selama dia memikirkan. Masa depan Chu Feng, kemungkinan besar dia akan meninggal karena seni misterius hukuman dewa yang kuat ini. Kedua pembangkit tenaga listrik yang tiada tara ini mereka hanya diam-diam menatap Chu Feng yang sedang menjalani hukuman dewa. Berhasil. Setelah beberapa saat, biksu biasa berbicara. Faktanya, Chu Feng saat ini memang telah menahan kekuatan hukuman Tuhan, dan basis kultivasinya telah bangkit kembali, dan dia telah dipromosikan dari leluhur setengah peringkat ketiga menjadi leluhur setengah peringkat keempat. Hanya dalam beberapa jam, kultivasi Chu Feng menembus 2 tingkat berturut-turut, dari leluhur setengah peringkat kedua menjadi leluhur setengah peringkat keempat. Dengan pemahamannya, jika dia tetap di sini, dia masih bisa meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat.
Namun, waktunya akan tiba, dan dia masih tidak tahu pintu masuk susunan teleportasi. Kata Jin Hizhenxian. Dengan bakatnya, bahkan jika dia tidak bergantung pada formasimu, cepat atau lambat dia akan bisa menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Jika aku jadi dia, aku tidak akan memikirkan formasimu sama sekali, dan kultivasi saja di sini. Saya tidak dapat melewatkan kesempatan besar ini, akan selalu ada keuntungan lain. Kata biksu tua itu. Tapi saat ini, Chu Feng tidak hanya membuka matanya, tapi juga berdiri. Chu Feng, kamu tidak berlatih lagi. Melihat ini, Egi bertanya dengan tergesa-gesa. Waktunya akan tiba, aku harus pergi dari sini, kata Chu Feng. Namun, jika kamu terus tinggal di sini, mungkin kamu bisa menembus kultivasimu. Kesempatan ini sekali dalam 1000 tahun. Setelah melewati desa ini, tidak akan ada toko seperti itu, kata Egi. Itu memang mungkin. Saya tidak berani mengatakan lebih banyak. Saya yakin bisa menembus setengah leluhur peringkat kelima. Hanya saja, saya harus menjadi spiritualis dunia jubah peri secepat mungkin. Jika tidak, saya akan tidak dapat menyembuhkan penyakit senior Liu Chengkun. Formasi pencerahan Dao dari derek emas True Immortal adalah kesempatan terbaik bagiku untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi, kata Chu Feng. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Aku benar-benar memikirkan orang lain. Siapa yang memikirkanmu? Egi terlihat tidak bahagia. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain, dan hanya ingin Chu Feng menjadi lebih baik dan lebih baik. Untuk menjadi manusia, Anda harus membalas kebaikan Anda. Senior Liu Chengkun memiliki kebaikan kepada saya, jadi saya harus membantunya. Nanti Tuan Ratu saya tidak akan apakah Anda tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Ya, ayo pergi. Sekarang kita sudah memutuskan, jangan buang waktu, kata Egi dengan tidak sabar. Kamu tahu bahwa Ratu Lady saya adalah yang paling masuk akal dan perhatian. Melihat Egi setuju, Chu Feng bahkan lebih bahagia. Kamu keras kepala, Ratu ini terlalu malas untuk berbicara denganmu, kata Egi dengan bibir melengkung. Ya, Nyonya Ratu benar. Jika demikian, maka Ratu Nyonya, ayo berangkat. Chu Feng berjalan keluar dari sini sambil berbicara. Dan saat dia melangkah keluar dari gerbang pesona ditutup. Sudah berakhir, bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk kembali di masa depan, aku khawatir kamu tidak akan bisa masuk. Meskipun dia setuju dengan Chu Feng untuk pergi, Egi masih terlihat menyesal. Panen hari ini cukup untukku. Nyonya Ratu, jangan khawatir, bahkan jika aku melewatkan kesempatan ini, aku akan menemukan yang lain. Chu Feng tersenyum ringan, dan kemudian dia meleleh. Sebagai streamer, ia terbang ke atas. Selain itu, Chu Feng membuka matanya untuk mencari susunan teleportasi yang mengarah ke puncak Gunung Yunhe. Toh waktu benar-benar hampir habis. Mungkin yang sudah naik ke puncak sudah mulai berkompetisi. Hanya ada 4 tempat, dan Chu Feng harus memenangkan 1. Jika tidak, dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi, tetapi itu juga berarti dia telah melepaskan kesempatan untuk terus berkultivasi di atas tebing. Tapi itu benar-benar kerugian besar. Untungnya, setelah pencarian Chu Feng, dia akhirnya menemukan formasi teleportasi yang mengarah ke puncak Gunung Yunhe. Lang. Namun, tepat ketika Chu Feng mendekati formasi teleportasi, bilah cahaya tiba-tiba muncul dan terbang menuju Chu Feng, ingin mengambil nyawa Chu Feng. Kultivasi Chu Feng saat ini sudah menjadi setengah leluhur peringkat keempat, dan dia tidak membutuhkan Thunder Armor dan Thunder Wings untuk meningkatkan kultivasinya sama sekali.
Dia hanya mengandalkan kultivasinya sendiri, dan dengan sedikit kilasan tubuhnya, dia menghindari tebasan itu. Kamu benar-benar menungguku di sini, kamu benar-benar punya hati, kata Chu Feng dengan suara dingin, melihat ke arah angin yang diarahkan oleh bilah cahaya itu. Karena saya sudah bergerak, saya harus berhasil, jika tidak, ketika Anda keluar, pergilah membuat komentar yang tidak bertanggung jawab kepada suster muda Yi, dan kemudian menuntut penatua Ning Xuang, bukankah akan sulit bagi saya untuk berjalan-jalan? Ah! Tangan sesosok memegang pedang hitam perlahan muncul dari hutan di kejauhan. Orang ini adalah Li Rui yang mengejar dan membunuh Chu Feng sebelumnya. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu tidak menungguku di sini, kamu bisa hidup sedikit lebih lama? Tapi jika kamu memilih untuk menungguku di sini, maka kamu hanya bisa hidup sampai hari ini. Chu Feng tersenyum dingin. Seorang jenderal yang kalah berani berbicara denganku seperti ini. Kamu benar-benar kurang ajar. Sementara Li Rui berbicara, kesombongan kuning muda di tubuhnya muncul kembali, dan ketika basis kultivasinya dipromosikan dari setengah leluhur peringkat 7 ke setelah setengah leluhur peringkat 8, dia benar-benar menunjukkan keterampilan bela diri yang membunuh Chu Feng sebelumnya. Seni bela diri terlarang kaisar sangat brilian. Desir-desir-desir. Kali ini, sama seperti sebelumnya, Xia Guang berubah menjadi pisau tajam dan meledak ke segala arah, cukup kuat. Namun, saat bilah tajam yang berubah menjadi cahaya hendak mengenai Chu Feng, Thunder Armor dan Thunder Wings tiba-tiba muncul. Setelah itu, Chu Feng berdiri di tempatnya, dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar ke samping. Tiba-tiba, kekuatan bergulir dan angin kencang di bawah kekuatan seperti itu, seni bela diri terlarang kekaisaran Li Rui tiba-tiba terhempas. Tidak hanya itu, Li Rui terbang keluar seperti anak panah meninggalkan talinya. Di sepanjang jalan, pepohonan hancur dan bebatuan runtuh. Dan ketika dia mendarat, mulutnya semakin terbuka, seteguk demi seteguk darah keluar dari mulutnya terus-menerus. Telah terluka parah. Sekarang kamu tahu, apakah aku kurang ajar? Pada saat ini, suara Chu Feng terdengar lagi. Li Rui mengalihkan pandangannya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, dia tercengang. Kamu, kultivasimu, mungkinkah kamu menyembunyikan kultivasimu sebelumnya? Li Rui bertanya dengan panik. Dia telah menyadari bahwa Chu Feng saat ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya beberapa jam yang lalu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengalahkan Chu Feng seperti ini. Saya tidak menyembunyikan kultivasi saya, tetapi ditingkatkan selama periode ini, kata Chu Feng. Apa? Kamu menaikkan 2 tingkat kultivasi dalam waktu sesingkat itu? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jangan berbohong padaku. Li Rui menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, tidak mau mempercayainya. Apakah kamu percaya atau tidak, aku tidak peduli. Lagi pula, kamu adalah orang yang sekarat. Chu Feng berjalan ke arah Li Rui selangkah demi selangkah. Meskipun ada senyuman di sudut mulutnya, ada senyuman di sudut mulutnya. Niat membunuh yang kuat di matanya. Chu Feng, aku adalah kepala Sunset Cloud Valley dan satu-satunya murid Hu Haiti. Jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mengancam Chu Feng. Tapi siapa sangka Chu Feng tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya dan tiba-tiba menjatuhkannya. Hanya mendengar, boom, Li Rui sudah pergi, tidak ada tulang yang tersisa. Jika aku bahkan tidak berani membunuhmu, aku tidak akan dipanggil Chu Feng, kata Chu Feng. Bab 2233 Chu Feng datang. Setelah Chu Feng memenggal kepala Li Rui, dia menyimpan semua pakaian dan tas Qiankunnya. Kenapa kamu tidak melihat, harta apa yang ada di tas semestanya? Egi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan memindahkan barang-barangnya, aku ingin menyerahkannya sepenuhnya kepada Su Yi, kata Chu Feng.
Mengapa kamu ingin memberikannya padanya? Kamu tidak ingin dia tahu bahwa kamu membunuh Lirui, kan? Tanya Egi. My Lady Queen, saya bisa menipu orang lain, tapi saya tidak bisa menipu Su Yi. Lagi pula, dia cukup tulus kepada saya, kata Chu Feng. Oke, apapun yang kamu inginkan, kata Egi dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Chu Feng melangkah ke formasi teleportasi, dan ketika Chu Feng muncul kembali, itu sudah menjadi puncak Gunung Yunhe. Yang disebut puncak ini sangat luas, meski dikelilingi oleh awan putih yang luas, namun luasnya tetap sangat luas, hampir seperti dataran kecil yang melayang di udara. Dan hal pertama yang masuk ke mata Chu Feng adalah formasi yang luar biasa. Formasi besar itu berkilauan dengan cahaya keemasan, seperti bangunan megah, sangat spektakuler. Selain itu, kekuatan pesona tingkat abadi yang mengalir di dalamnya adalah tingkat naga, dan kekuatan pesona itu penuh dengan pesona yang luar biasa, membuat Chu Feng, yang merupakan seorang spiritualis dunia, tanpa sadar menariknya. Agaknya, itu adalah formasi pencerahan yang diatur oleh Jin He yang abadi sejati. Hanya saja bukanlah tugas yang mudah untuk masuk ke dalam formasi pencerahan Dao. Anda harus melalui formasi besar terlebih dahulu, dan sekarang sudah ada ratusan orang dalam formasi besar itu, termasuk Master Pocket, Master Three Swords, dan Liu Xiaoli. Yang paling mengejutkan Chu Feng adalah sekarang, sebenarnya ada 3 orang yang telah melewati formasi besar dan berdiri di luar formasi pencerahan. Ketiga orang itu adalah yang kedua, ketiga dan keempat dari 4 kaisar pesona. Meski melewati formasi pemblokiran, ketiganya tidak langsung menuju formasi pencerahan, melainkan menunggu. Apa yang mereka tunggu adalah seseorang, dan orang itu adalah bos dari 4 kaisar formasi roh. Saat ini, bos dari 4 kaisar penghalang sedang bertarung melawan Pocket Master dan Three Swordsman. Namun, yang mengejutkan Chu Feng adalah Master Pocket dan Taoist Three Swords. Kedua master ini sebenarnya ditekan oleh bos dari 4 kaisar penghalang. Namun, mereka hanya menggunakan tinju untuk menyerang, dan yang mereka gunakan bukanlah kekuatan, tetapi kekuatan penghalang khusus, dan kekuatan penghalang ini berasal dari baju besi di tubuh mereka. Baju besi itu diubah oleh kekuatan pesona, tapi itu sangat istimewa. Sumber kekuatan semua orang saat ini adalah baju besi itu. Dan baju besinya juga berbeda, kebanyakan baju besi orang berwarna perak, dan sebagian kecil baju besi orang terbuat dari tembaga. Namun, seperti 4 kaisar penghalang, Master Saku, dan 3 pedang Taois, 6 pelindung barikade mereka berwarna emas. Meskipun perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, terlihat jelas bahwa warna emas adalah yang terkuat, warna perak sedikit lebih lemah, dan warna tembaga adalah yang paling lemah. Teman kecil Chu Feng, kamu akhirnya sampai di sini. Tiba-tiba, Tetua Ning Xuang dari Sunset Cloud Valley bergegas mendekat. Penatua Ning Xuang, bagaimana situasinya? Tanya Chu Feng ingin tahu. Kamu terlambat, dan kamu masih tidak mengerti aturan di sini. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Penatua Ning Xuang menunjuk ke pintu masuk formasi di mana semua orang sekarang, dan berkata, lihat di sana, pintu masuk itu bukan pintu masuk biasa masuk. Itu juga sebuah formasi. Menjadi The Bondage, kekuatan yang bisa digunakan hanya diberikan oleh Enchantment Armor. Pencerahan. Di sana. Namun, jika kekuatan pesona tidak cukup kuat, kamu tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan baju besi pesona, tetapi kamu juga akan didorong keluar oleh formasi, dan kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Seperti saya, dan orang-orang ini, mereka semua gagal. Penatua Ning Xuang menunjuk ke arah mereka yang berdiri di luar formasi dan berkata, jadi begitulah adanya. Chu Feng akhirnya tahu mengapa Penatua Ning Xuang berdiri di sini. Ternyata penghalangnya tidak cukup kuat, jadi dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dimiliki oleh pelindung-pelindung.
Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melirik Liu Xiaoli dalam formasi. Meskipun Liu Xiaoli tidak mengenakan baju besi emas saat ini, dia juga mengenakan baju besi perak. Ini juga menunjukkan dari samping bahwa teknik pesona Liu Xiaoli adalah tidak buruk. Situasi saat ini tidak baik. Sepertinya Kaisar Formasi Empat Roh ingin menempati 4 tempat, tiba-tiba Chu Feng berkata. Bagaimanapun, yang kedua, ketiga, dan keempat dari 4 Kaisar Pesona Roh telah keluar. Jika yang tertua dari 4 Kaisar Pesona Roh juga keluar, maka yang lainnya akan keluar dari tindakan. Itu benar, teknik pesona dari 4 Kaisar Penghalang benar-benar terlalu kuat. Setelah mengenakan baju besi pesona, bahkan 3 pedang Tao dan Master Saku tidak dapat menghentikan mereka berempat. Kamu juga melihat itu, sekarang ada 3 dari mereka, dan mereka telah berhasil keluar, hanya bos yang tersisa. Tetapi dia sendiri yang dapat bersaing dengan 3 pedang asli dan Master Saku. Jika ini terus berlanjut, 3 pedang asli dan Master Saku mungkin tidak ada. Cara untuk menghentikannya, mereka berempat bersaudara, dan mereka akan menempati 4 tempat, kata Penatua Ning Xuang. Menurut pendapat saya, 3 pedang Taois dan Master Pocket tidak bisa menghentikannya sama sekali, kata Chu Feng. Tidak bisa menghentikannya. Ning Xuang cukup terkejut. Aku tidak bisa menghentikannya. Jika dia ingin pergi, dia pasti sudah pergi sejak lama. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah dengan sengaja mempermainkan Daoist Three Swords dan Master Pocket, kata Chu Feng. Beraninya dia bermain dengan Taoist 3 pedang dan Saku Master. Tetua Ning Xuang bahkan lebih terkejut. Lagi pula, 3 pedang Taois dan Saku Master adalah orang-orang yang sangat bergengsi di alam biasa Bailian. Dulu, Taois 3 pedang dan Master Pocket berbicara untukku, dan dia merasakan kebencian di hatinya, tetapi dia tidak berani melakukan apapun karena kekurangan kekuatannya. Tapi, sekarang berbeda, karena susunannya diatur oleh Jin He Zhenxian, mereka akhirnya mendapatkannya, melampaui itu. Kekuatan Master 3 pedang dan Master Pocket. Dengan karakter arogan dari 4 Kaisar Penghalang, mereka secara alami akan menggertak Master 3 pedang dan Master Pocket terlepas dari konsekuensinya. Kata Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, Penatua Ning Xuang melemparkan pandangannya sekali lagi ke dalam formasi, baru kemudian dia menyadari bahwa Master 3 pedang dan Master Pocket sedang berjuang untuk mendukung mereka, dan mereka berdua bergandengan tangan, tetapi mereka benar-benar dikalahkan oleh pesona bos dari 4 Kaisar. Chu Feng, cepat masuk. Sekarang hanya ada tempat terakhir yang tersisa. Jika kamu tidak pergi, aku khawatir Kaisar Formasi 4 Roh akan menempati 4 tempat, kata Tetua Ning Xuang. Yah, Penatua Ning Xuang, aku akan pergi dulu. Chu Feng berjalan menuju formasi sambil berbicara. Chu Feng, di mana Li Rui? Tiba-tiba, Penatua Ning Xuang bertanya. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng sangat tenang, berbalik dan berkata, Li Rui mengalami kecelakaan, aku akan memberitahumu nanti. Setelah mengatakan itu, Chu Feng masuk ke dalam formasi. Hahaha, Tuan 3 pedang, Tuan Saku, kamu beberapa kali lebih baik dariku dalam hal kekuatan tempur. Tapi dalam hal keterampilan pesona, bahkan jika kalian berdua ditambahkan bersama, kamu masih kalah denganku. Bos dari 4 Kaisar yang mempesona, sambil menekan 3 pedang Taois dan Guru Saku, dia juga mempermalukan mereka. Dihina oleh seorang junior yang kekuatannya jauh lebih rendah darinya, Master Pocket tidak banyak bereaksi, tetapi 3 pedang Taois menjadi merah karena marah. Dan semakin banyak kemarahan yang ditunjukkan oleh 3 pedang Taois, semakin puas bos dari 4 Kaisar Penghalang. Inilah hasil yang ingin dia lihat. Lihat, semuanya, ini Chu Feng ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berseru. Dan ketika kata-kata ini terdengar,
Ekspresi semua orang berubah. Terutama ketika dia mengarahkan pandangannya ke sela-sela dan menemukan bahwa Chu Feng benar-benar melangkah ke pintu masuk formasi, bahkan bos dari 4 kaisar formasi roh mengerutkan kening. Jika dikatakan bahwa orang-orang yang hadir, bahkan Pocket Master dan Master Three Swords, bukanlah lawannya, maka satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah Chu Feng. Bab 2234 Pembalasan yang disengaja. Chu Feng, kamu akhirnya di sini. Melihat Chu Feng, Liu Xiaoli segera menunjukkan kegembiraan, dan seperti orang lain, dia mulai menatap Chu Feng dengan cermat. Faktanya, tidak hanya mereka, tetapi bahkan Pocket Masters, Taoist Three Swordsmen, dan bos dari Four Barrier Emperors yang sedang bertarung, juga berhenti bertarung dan menatap Chu Feng. Mereka semua ingin tahu armor pesona seperti apa yang bisa diperoleh Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng adalah Asura World Spiritist. Selain itu, berkat Chu Feng dia bisa menembus kabut ungu sebelumnya. Di hati semua orang, teknik pembentukan roh Chu Feng adalah yang terkuat di lapangan. Bukankah kamu tertawa sangat bahagia sebelumnya? Mengapa kamu begitu tertekan sekarang? Mungkinkah adik laki-laki Chu Feng telah datang, dan kamu berada di bawah tekanan? Taoist Three Swords berkata kepada bos dari 4 kaisar yang terpesona dengan sinis. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan bos dari 4 kaisar formasi roh, jadi ketika Chu Feng muncul, dia sangat senang. Dia tahu bahwa Chu Feng mampu menekan bos dari 4 kaisar formasi roh. Hah! Tekanan? Tekanan apa yang bisa dia berikan padaku? Sebaiknya dia datang, aku akan memberitahu dia siapa jenius formasi roh yang sebenarnya. Bos dari 4 kaisar formasi roh berkata dengan tidak setuju. Meskipun apa yang dia katakan sangat sulit, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa menghadapi Chu Feng, dia juga mengatakan bahwa dia sedikit bersalah. Lagi pula, penampilan Chu Feng sebelumnya memang sangat bagus. Dan di bawah perhatian semua orang, Chu Feng sudah menutup matanya, merasakan kekuatan pesona khusus menutupi seluruh tubuhnya dan mengubahnya menjadi baju besi. True Immortal Golden Crown, itu sangat kuat. Formasi pesona yang luar biasa ini dapat diatur. Ketika saya secara pribadi merasa bahwa kekuatan pesona mengikis seluruh tubuh saya, pertama-tama memblokir kekuatan saya sendiri, dan kemudian mulai menghasilkan perubahan khusus. Kekuatan yang dibentuk oleh kekuatan pesona ini mulai terbentuk di tubuh Chu Feng. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng hanya merasa bahwa semua fungsi tubuhnya telah berubah. Formasi misterius seperti itu secara alami sangat kuat. Hahaha. Tapi pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mendengar semburan tawa. Tawa terdengar, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi membuka matanya, dan menemukan bahwa orang yang tertawa adalah bos dari 4 kaisar pembentukan roh. Pada saat ini, bos dari 4 kaisar formasi roh sedang melihat Chu Feng, tertawa keras sambil melihat Chu Feng, dan mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tertawa. Itu adalah perasaan gembira. Orang bodoh ini kejang-kejang, kenapa dia tertawa? Egi bertanya dengan sangat bingung. Tampaknya ada yang salah, kata Chu Feng. Ada apa? Tanya Egi. Lihatlah reaksi semua orang. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke yang lain. Baru pada saat itulah Egi menyadari bahwa meskipun orang lain tidak tertawa seperti bos dari 4 kaisar penghalang, corak dan tatapan mereka telah berubah. Jika mereka penuh dengan harapan untuk Chu Feng sebelumnya, maka di mata mereka saat ini, mereka sangat kecewa. Tuan Tiga Pedang, pernahkah Anda melihat bahwa sampah ini bahkan tidak dapat memadatkan baju besi dunia, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke sini? Anda berharap orang seperti ini berurusan dengan saya, bukan? Pikir kamu terlalu banyak berpikir. Bos dari 4 kaisar alam berkata kepada Master Sanjian dengan sinis. Teman kecil Chu Feng,
dia masih dalam formasi itu dan belum didorong keluar. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia tidak bisa memadatkan baju besi pesona? Kata Taois 3 pedang. Hehe, bisa ditentukan dalam sepersekian detik apakah dia bisa atau tidak. Dia sudah lewat begitu lama dan belum memadatkan armor pesona. Apakah menurutmu dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan? Kata bos dari 4 pesona kaisar. Dan pada saat ini, Chu Feng akhirnya tahu mengapa para tetua dari kaisar formasi 4 roh menertawakannya, dan mengapa semua orang menunjukkan kekecewaan. Ternyata mereka telah menyimpulkan bahwa Chu Feng tidak dapat memadatkan armor pesona. Tapi Chu Feng juga tidak panik, hanya dia yang tahu bahwa kekuatan pesona itu melebur ke dalam tubuhnya, mengubah tubuh fisik dan kekuatannya. Dia tidak gagal, hanya butuh waktu sedikit lebih lama dari yang lain. Tampaknya kekuatan pesona anak ini benar-benar sangat murni, dan itu akan mengembun menjadi baju besi pola naga. Di atas awan putih, Golden Krone True Immortal menatap ke bawah, matanya menunjukkan tatapan takjub. Golden Krone, kamu bisa malas, karena kamu sudah mengatur formasi ini, mengapa tidak mengaturnya dengan benar? Kamu tahu, kekuatan pesona tidak cukup, dan butuh waktu lama untuk memadatkan sepotong baju besi pola naga, kata biksu biasa. Juga menjadi spiritualis dunia jubah abadi tingkat naga, dia sudah bisa mengatakan bahwa True Immortal Jinhe tidak menaruh hatinya untuk mengatur formasi ini. Itu sebabnya, meskipun kekuatan pesona Chu Feng murni, itu bisa memadatkan baju besi pola naga. Namun karena kekuatan formasi pesona tidak mencukupi, butuh waktu lama untuk memadat. Jangan biarkan orang lain berpikir bahwa Chu Feng tidak dapat memadatkan armor pesona. Bagaimana saya tahu bahwa seseorang akan dapat memadatkan baju besi pola naga, kata Jin Hizhenxian. Meskipun, baik Golden Krone Immortal dan biksu tua biasa tahu mengapa Chu Feng tidak dapat memadatkan armor pesona begitu lama. Tetapi yang lain tidak tahu, mereka semua menyimpulkan bahwa Chu Feng tidak dapat memadatkan armor pesona karena kekuatan pesona tidak cukup murni. Hei, ini sangat membosankan. Kami berempat bersaudara menempati 4 tempat dengan mudah. Ini benar-benar tidak menantang. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit tekanan? Kata bos dari 4 kaisar mempesona dengan bangga. Kamu belum menempati tempat terakhir. Tiba-tiba, Taois Sanjian bergerak, tidak hanya Taois Sanjian yang bergerak, tetapi juga Pocket Master. Jelas tak satu pun dari mereka ingin mengambil tempat terakhir ini dengan mudah. Satu tempat akan diberikan kepada bos dari 4 kaisar penghalang. Tidak perlu membuang waktu, ayo bertarung bersama, aku akan memesan tempat terakhir di formasi-formasi pencerahan Dao. Bos dari 4 kaisar formasi berkata dengan arogan. Terserah kamu. Melihat ini, Liu Xiaoli, yang mengenakan baju besi penghalang perak, juga bergerak. Dia ingin mengulur waktu untuk Chu Feng. Meskipun semua orang merasa bahwa Chu Feng telah gagal karena baju besi pesona kental, Liu Xiaoli, yang kuat, sangat yakin bahwa Chu Feng bisa berhasil. Dalam keadaan seperti itu, semakin banyak orang juga mengambil tindakan satu demi satu. Mereka semua tahu bahwa bahkan jika mereka tidak bergerak, cepat atau lambat bos dari 4 kaisar yang terpesona akan bergerak melawan mereka. Daripada dikalahkan olehnya satu persatu, akan lebih baik memanfaatkan fakta bahwa 3 pedang Taois dan Pocket Master tidak terkalahkan, dan mereka saling membantu dengan segenap kekuatan mereka. Mungkin dengan cara ini, dia masih bisa mengalahkan bos dari 4 kaisar penghalang untuk menekan semangatnya. Tetapi hal-hal ternyata bertentangan dengan harapan. Bos dari 4 kaisar penghalang benar-benar terlalu kuat. Meskipun mereka berdua memiliki baju besi emas, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada 3 pedang Tao dan Master Saku. Bang 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 bang. Bos dari 4 kaisar dalam pesona, pukulannya lebih cepat dari guntur, dan pukulannya dapat menghancurkan gunung.
Hampir setiap pukulan jatuh, satu orang akan tersingkir olehnya, dan dalam waktu singkat, dia akan kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Tuan Tiga Pedang, Tuan Saku, awalnya aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku tidak bisa menahannya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Jin Hisensian. Hanya dengan mengalahkanmu aku dapat memenangkan kesempatan untuk melangkah ke formasi pesona pencerahan. Jadi, jangan salahkan aku karena terlalu agresif. Setelah mengalahkan semua orang, bos dari 4 kaisar penghalang akhirnya mulai menyerang 3 pendekar pedang dan Master Saku. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti mereka, tetapi dia menyerang dengan ganas, seolah dia ingin membunuh Tuan Tiga Pedang dan Tuan Saku. Bang 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 bang. Tiba-tiba, Master Pocket lengah, dan terkena beberapa pukulan oleh bos dari 4 kaisar pesona. Setelah beberapa pukulan, Master Pocket terbang keluar dan menabrak dinding penghalang dengan keras. Ketika dia mendarat, wajahnya memerah, dan sudut mulutnya meluap dengan darah. Master Pocket, dia muntah darah? Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Meski yang lain terluka, mereka tidak berdarah. Dan sekarang sudut mulut Pocket Master berdarah, yang menunjukkan bahwa bos dari 4 kaisar yang terpesona telah memukul Pocket Master lebih dari 2 kali lebih keras dari yang lain. Ini adalah balas dendam yang disengaja. Bab 2235 bayar harganya. Aku tidak punya rasa hormat, aku ingin mati. Melihat Pocket Master itu dipukuli oleh bos dari 4 kaisar dalam pesona, dan setelah berdarah dari sudut mulutnya, 3 pedang Taois tiba-tiba menjadi marah. Mungkin karena amarahnya serangan Taois Three Swords menjadi semakin ganas, tapi sayangnya, tidak peduli seberapa sengit serangannya, kekuatannya tidak bertambah. Armor pesona benar-benar menutup kekuatan aslinya dalam seni bela diri. Apa yang bisa dia tunjukkan saat ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh baju besi pesona. Bahkan pertahanan fisiknya jauh dari sebanding dengan waktu normal. Dengan dia seperti ini, belum lagi menyakiti bos dari 4 kaisar penghalang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengenai bos penghalang. Bos dari 4 kaisar penghalang menghadapi serangan dari 3 pendekar pedang pada saat ini, tetapi dia tidak melawan. Sebaliknya, dia mengelak dan berkata dengan sinis. 3 pendekar pedang, apa yang kamu katakan salah, aku bukan targetnya. Di sana bukan martabat. Itu benar-benar aturannya, jadi jangan salahkan aku, bukan karena aku kejam, tetapi jika aku ingin menang, aku harus mengalahkanmu. Bos dari 4 kaisar yang mempesona, meskipun dia mengatakan ini dengan polos. Tapi senyum puas di sudut mulutnya membuat semua orang melihat bahwa dia tidak tulus. Berhenti bicara omong kosong, lawan aku. Tuan Tiga Pedang meraung marah. Karena kamu sangat tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bos dari 4 kaisar yang terpesona bergerak. Dan dengan serangannya, dia benar-benar menekan Master Tiga Pedang. Selain itu, serangannya menjadi semakin sengit, dan dia sangat mendominasi menghadapi situasi seperti itu. Sanjian Taois hanya bisa bertahan, dan sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan serangan balik. Sangat memalukan untuk mundur dengan mantap. Namun meski begitu, 3 pedang Taois tidak bisa mengelak tepat waktu, dan masih ditinju oleh bos dari 4 kaisar yang terpesona. Dan setelah 1 pukulan, beberapa pukulan ditembakkan secara berurutan. Bang bang bang. Hanya dalam sepersekian detik, beberapa pukulan mendarat di tubuh Master Tiga Pedang. Dihadapkan dengan serangan seperti itu, Sanjian Daois telah kehilangan kemampuan untuk melawan, dan dipukul mundur lagi dan lagi. Jika Master Pocket hanya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya sebelumnya, maka 3 pedang Taois sekarang menyemburkan darah dari mulutnya. Namun demikian, bos dari 4 kaisar penghalang masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti.
Bahkan jika dia memojokkan 3 pedang Taois, dia masih menggunakan tinjunya untuk membanting 3 pedang Taois dengan keras. Berhenti, dia sudah kalah. Melihat ini, Chu Feng buru-buru berteriak. Kalah? Ini bukan yang kamu katakan, tapi yang aku katakan, kata bos dari 4 kaisar yang mempesona itu dengan sinis. Sialan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia benar-benar ingin bergegas masuk dan memberi pelajaran yang baik kepada bos dari 4 kaisar yang terpesona, tetapi sayangnya baju besi yang terpesona itu belum dipadatkan, jadi dia tidak bisa masuk sama sekali. Namun, melihat Chu Feng marah, bos dari 4 kaisar formasi roh bahkan lebih bangga, dan berkata, ada apa? Apakah kamu kesal? Di sini, saya adalah raja, dan saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, tetapi tidak seorang pun, Anda dapat menghentikan saya. Kaisar mengangkat tinjunya lagi, dan dia ingin menyerang 3 pedang Taois lagi. Dapat dilihat bahwa bos dari 4 kaisar penghalang benar-benar merenungkan hal yang diancam oleh 3 pedang Taois sebelumnya. Itu sebabnya ketika dia mendapat kesempatan ini, dia harus mengajari Master Sanjian dengan keras, meskipun Taois Sanjian sudah kehilangan kekuatan tempurnya, tetapi dia tetap tidak menyerah. Ini hanya sebuah kompetisi, dia sudah kalah, apakah kamu harus begitu agresif? Ingat, ini hanya arena yang aku dirikan, tapi ini bukan tempat bagimu untuk membalas dendam pribadimu sendiri. Namun, pada saat ini, suara agung tiba-tiba terdengar, itu adalah Jin He Zhenxian. Ketika True Immortal Jin He mengucapkan kata-kata ini, kepalan tangan 4 kaisar penghalang tidak berani menjatuhkannya. Malu, dia yang sebelumnya mengucapkan kata-kata besar, sekarang juga memiliki rasa malu di wajahnya. Setelah Sanjian Taois memuntahkan darah dari mulutnya, dia mendengus dingin dan berkata, sepertinya seseorang bisa menghentikanmu. Untungnya, seseorang bisa menghentikanku, jika tidak, kamu akan sengsara. Bos dari 4 kaisar dalam pesona berkata, dan sekarang, dia tidak keberatan dengan pertarungan langsung. Dia hanya ingin mengajar Sanjian Taois, master seni bela diri tingkat tinggi ini. Setelah pergi dari sini, saya akan memberitahu Anda apa yang nyata mengerikan. Sanjian Taois tidak marah atau kesal, tetapi berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, bos dari 4 kaisar penghalang tiba-tiba mengerutkan kening. Di mata orang yang sebenarnya tersenyum, dia merasakan hawa dingin yang sangat menakutkan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang sebenarnya Sanjian benar-benar marah. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Setelah pergi dari sini, dia pasti akan memberi pelajaran pada dirinya sendiri. Namun, jika Anda takut sekarang, sepertinya sudah agak terlambat, jadi dia tidak melakukannya. Apakah Anda tahu mengapa saya meninggalkan Anda sampai akhir? Bos dari 4 kaisar dalam pesona bertanya kepada Liu Xiaoli. Mengapa? Liu Xiaoli bertanya. Karena aku tahu kamu dan Chu Feng berada di kelompok yang sama. Kalau begitu Chu Feng luar biasa, dia sangat sombong, awalnya aku ingin memberinya pelajaran, dan beritahu dia siapa jenius sejati dalam hal pembentukan roh. Tapi dia terlalu lemah, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke sini. Jadi saya harus memberikan pelajaran yang saya siapkan untuknya pada Anda. Liu Xiaoli. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu ingin bergerak, lakukanlah. Liu Xiaoli berkata dengan tidak setuju, dia sepertinya telah menebak rencana bos dari 4 kaisar yang mempesona, jadi dia menunjukkan banyak tulang punggung. Maka itu akan menjadi seperti yang kamu inginkan. Bos dari 4 kaisar pesona roh hendak bergerak saat dia berbicara. Jika kamu berani melangkah terlalu jauh, aku akan membuatmu membayar harganya. Namun, pada saat ini, suara Chu Feng terdengar lagi.
Apa katamu? Katakan lagi. Bos dari 4 kaisar yang terpesona tiba-tiba berhenti dan bertanya balik. Pada saat ini, alis pedang Chu Feng berdiri tegak, dengan cahaya dingin di matanya, dia menatap bos dari 4 kaisar yang terpesona, dan berkata-kata demi kata, jika kamu berani melangkah terlalu jauh, aku akan membuatmu bayar harganya. Hahaha. Namun, begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu adalah bos dari 4 kaisar formasi roh yang tertawa terbahak-bahak. Chu Feng, kamu benar-benar bisa membuatku tertawa. Jika 3 pedang Tao mengancamku, tidak apa-apa. Kamu berbicara tentang sampah seperti kamu, mengapa kamu harus mengancamku seperti itu? Dalam hal kultivasi, dengan kultivasi kecilmu, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan 1 jari. Kamu memintaku untuk membayar harganya, kenapa kamu? Bos berkata kepada Chu Feng dengan sinis. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang yang hadir menggelengkan kepala. Meskipun kata-kata bos dari 4 kaisar yang mempesona itu dilebih-lebihkan, itu memang benar. Adapun Chu Feng, dia tidak menjawab, tapi matanya yang dingin menatap bos dari 4 kaisar pembentukan roh. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.